Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Ahmad Davianto dari kelas 1 KA 17 NPM 101211119. Tujuan saya membuat video ini adalah menjalankan tugas dari Pak Ustadz Hilman sebagai dosen pendidikan agama Islam, yaitu tugas UTS. Segala puji hanya milik Allah, segala zat yang maha ghafur, zat maha syukur yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak dapat kita ukur. Seperti nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat. Sehingga saya dapat menyampaikan kultum ini yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya lautan dan muka bumi ini Allah jadikan sebuah tinta, lalu pepohonan Allah jadikan pena, dan dedaunan Allah dijadikan kertas, niscaya itu tidak akan cukup untuk menuliskan nikmat Allah yang berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi akhir zaman, seorang Nabi yang lahirnya saja membuat goncang alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah, yang kalau bukan karenanya tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini, dan dia adalah Nabi Muhammad SAW. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya, semoga mendapatkan syafaat Rasulullah SAW di akhir zaman nanti. Rasulullah SAW sebagai suri teladan bagi seluruh manusia, dan Rasul menyatakan bahwa pusat eksistensi manusia yang menentukan kualitas kediriannya adalah qalb. Manusia memiliki potensi qalb untuk merenung, menyadari, menghayati, dan memilih mana yang baik dan buruk. Kata qalb yang telah diserap juga ke dalam bahasa Indonesia menjadi kalbu, ini mengandung pengertian yang seperti kesadaran batinnya atau dapat disepakatkan dengan hati nurani. Inilah yang disyaratkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, ketahuilah sesungguhnya dalam tubuh ada segumpal darah, dan jika ia baik, seluruh tubuhnya pun baik, tetapi jika ia rusak, maka seluruh tubuhnya pun rusak. Ketahuilah itulah hati nurani. Setelah mendengar sabda tersebut, pastinya kita bisa memilih juga dalam teladan. Dan tentu saja teladan yang terbaik adalah dari Nabi Muhammad itu sendiri, yang sebagai bentuk cinta kita terhadap Nabi Muhammad sudah seharusnya melalui sikap beliau yang telah disebutkan bahwa beliau adalah suri teladan yang terbaik, seperti dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang artinya, sesungguhnya telah ada pada dirimu Muhammad itu suri teladan yang baik bagimu, bagi orang mengharap rahmat Allah dan hari kiamat, dan yang banyak menyebut nama Allah. Sikap teladan yang disebarkan Rasulullah SAW akan terus harum seperti bunga-bunga yang indah dan cantik. Meski sudah termakan zaman, sehingga bagi kaum muslimin sudah tak perlu repot mencari teladan lain yang belum jelas keselamatannya. Hanya dengan meneladani Rasulullah saja, seorang muslim akan diganjar dengan banyak pahala kebaikan dari Allah yang maha membalas. Rasulullah itu adalah contoh terbaik yang bisa kita ambil sari teladannya, terlebih lagi dalam akhlak yang sungguh mulia. Beliau orangnya sangat lemah lembut, sabar, dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Seperti berikut, saya akan kisahkan sedikit kisah Nabi dan seorang pengemis Yahudi di Madinah. Jadi dulu pas ada di suatu sudut kota Madinah, tinggallah seorang pengemis Yahudi yang menetap di dekat pasar, dan dia buta dan selalu mencerca Nabi Muhammad. Setiap orang mendekatinya, maka ia akan menyebut dengan lantang, jangan pernah percaya dengan Muhammad, dia itu gila, penyihir dan tukang bohong. Jauhi dia jika kau tak ingin terpengaruh olehnya. Walaupun begitu, ada seseorang yang setia untuk menyuapinya setiap hari, memberinya makan, hingga pada suatu hari itu orang itu pernah datang lagi. Beberapa hari kemudian, datanglah seseorang yang lain yang menjawaabinya. Seperti biasa, bahwa si pengemis sambil mencerca Nabi Muhammad. Namun si pengemis berkata, "Siapakah kau? Bukan orang selalu menjawaabiku makanan." "Aku orang yang biasanya," kata seseorang tersebut. "Tidak, bukan kau orangnya. Apalagi dia yang datang, maka tak susah makanan ini masuk ke mulutku. Dia selalu menghaluskan terlebih dahulu makanan yang akan disuapinya ke mulutku," ucap si pengemis. Orang itu kemudian mulai menangis, terisak-isak, kemudian berkata, "Memang benar katamu, aku bukanlah orang biasa memberimu makan dan menyuapinya, karena orang yang kau maksud itu telah wafat,
dan aku tidak bisa selemah lembut dia. Ketahuilah kau bahwa aku ini salah satu sahabatnya. Namaku Abu Bakar As-Siddiq. Aku hanya ingin melanjutkan amalan yang ditinggalkan oleh orang tersebut. Aku tidak ingin melewatkan satu amalan pun setelah kepergiannya. Ternyata orang itu adalah Abu Bakar. Kau tahu siapa yang aku maksud? Dia adalah Rasulullah Muhammad SAW yang selalu kau caci maki itu. Dia orang yang selalu kau benci dan kau sudut sumpah serapah. Dia orang yang selama ini memberimu makanan setiap hari. Kata Abu Bakar. Istrinya Aisyah memberitahuku bahwa Rasulullah SAW pergi berkunjung ke pasar dengan membawa makanan untuk seorang pengemis Yahudi buta yang selalu bersini, yaitu engkau. Akhirnya pengemis tersebut mulai meneteskan air matanya. Ia baru saja tersadar bahwa orang yang selalu ia benci dan selalu ia fitnah adalah orang yang selalu menyuapinya makanan setiap hari dengan sangat lemah lembut. Selama ini aku telah menghinanya, memfitnahnya, bahkan saat Muhammad ada di sampingku sedang menyuapiku. Tapi dia tidak pernah memarahiku, dia malah sabar dan melembutkan makanan yang dia masukkan ke dalam mulutku. Dia begitu mulia, kata pengemis buta tersebut. Pengemis tersebut pun menyesali semua perbuatannya. Akibat kejadian itu, si pengemis buta pun masuk ke dalam agama Islam dan mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Abu Bakar As-Siddiq. Akhir kata, sampailah kultum yang saya bagikan. Sebagaimana tidak ada garis yang tidak retak, apa yang saya sampaikan tadi juga pasti tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Saya minta maaf dan kepada Allah saya memohon ampun. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama saya sendiri. Semoga selawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Dan sekian penutup dari kultum ini. Segala puji bagi Allah Tuhan SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.